berdoa pagi hari ini sebelum kita boleh mendengar akan pesan Tuhan pagi ini. Tuhan, kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan, ada sesuatu hal yang akan Kau sampaikan dalam hidup setiap kami. Mari Tuhan berikan kami telinga dan hati yang mau menerima dan mendengar segalanya Tuhan. Kami percaya Bapa, pagi hari ini Tuhan, firman-Mu Tuhan yang akan menguatkan dan mengubahkan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami beralihkan semuanya bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara semuanya. Saya percaya pagi hari ini semuanya dalam kondisi yang sehat, luar biasa, dan baik-baik saja. Amin. Saudara, dimanapun saudara berada pagi hari ini yang sedang streaming di rumah, hari ini ada pesan firman yang akan disampaikan bahwa mungkin hari-hari ini kita melihat atau mungkin kita mendengar banyak hal-hal yang mungkin terjadi di sekeliling kita. Saya pun gak pernah menyangka bahwa hari-hari ini di inner circle saya, di sekeliling terdekat saya juga akhirnya terkena imbas dari yang namanya COVID ini. Tapi saudara, hari ini mungkin kadang ketika kita melihat yang terjadi yang mungkin bikin hati ini gemetar, mungkin bikin pikiran kita jadi bingung, dan mungkin tanpa sadar kita mengucap, ini mustahil bisa sembuh, ini mustahil bisa balik seperti sedia kala. Tetapi saudara, meskipun kita melihat semua hal yang harus terjadi hari-hari ini, mungkin kita kadang berpikir kayaknya gak mungkin, kayaknya mustahil. Atau sampai PPKM diperpanjang kembali, kayaknya gak mungkin. Tapi satu hal saudara pagi ini yang mau saya sampaikan adalah yang mustahil itulah yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang tidak mungkin itulah yang akan Tuhan kerjakan. Kadang kita bisa ngomong mustahil bisa sembuh, mustahil COVID ini akan hilang, mustahil ekonomi saya pulih kembali karena kerjaan juga gak ada, atau mungkin ada yang di PHK atau apapun itu, usahanya harus stop dan mandek. Tapi satu hal saudara, yang mustahil saya katakan pagi hari ini, yang mustahil itulah yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Hari-hari ini saudara, meskipun si jahat terus menancapkan dan menyerangkan panah-panah kemustahilan di sekeliling kita bahkan dalam hidup setiap kita, tapi pagi hari ini ada firman Tuhan, ada janji Tuhan yang akan mengubahkan segalanya. Kita akan sama-sama buka dari Mazmur pasal yang ke-114 ayat 7 dan 8 saudara. Mazmur 114 ayat 7 dan 8 berkata seperti ini. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Saya ulang sekali lagi. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Mungkin hari-hari ini dunia sedang gemetar, mungkin hari-hari ini dunia sedang bergejolak, karena semua seakan-akan kayak tidak pernah ada ujungnya saudara. Mungkin kita kehilangan salah satu anggota keluarga kita kehilangan mungkin sahabat teman terdekat kita, dan banyak hamba-hamba Tuhan yang mungkin dipanggil pulang. Tapi satu hal saudara, firman-Nya tetap berlaku sampai pada kedatangannya. Apapun yang dunia alami hari-hari ini, apapun yang mungkin mustahil dalam pikiran kita, itulah saat di mana Tuhan akan bekerja dengan sangat dahsyat. Dikatakan bahwa meskipun gemetar bumi ini di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, tetapi Dia akan mengubah gunung batu menjadi kolam air, batu yang keras menjadi mata air. Yang namanya batu saudara, kerasnya minta ampun. Ini dikatakan gunung batu yang mungkin besar sekali, yang mungkin keras sekali, tapi dengan kuasa Tuhan menembus kemustahilan, gunung batu diubahkan menjadi kolam air. Hari-hari ini tuh, mungkin kita pernah mengucap kata mustahil dari mulut kita. Saudara, hari ini ayo tarik itu. Karena saya percaya hari-hari ini
Meskipun kita sedang mungkin berlomba-lomba dengan apa yang terjadi di dunia ini, tapi tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, dan saya percaya Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dalam hidup setiap kita. Markus 9 ayat 23 berkata seperti ini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagian kita saudara, percaya, tetap percaya. Mungkin saya udah sering dengar khotbah tentang percaya, mungkin saya udah sering dengar kalimat tentang percaya. Tapi mana hasilnya? Kita nggak bisa memaksakan semua terjadi dengan apa yang kita inginkan saudara. Tetap tadi saya katakan waktu Tuhan itulah yang terbaik. Markus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagian kita percaya, mengandalkan Tuhan, dan tetap berharap kepadanya. Karena sebelum ini Tuhan sudah melakukan segalanya dengan sangat dahsyat. Mungkin kita boleh tahu apa yang terjadi di dalam Alkitab. Tuhan ubah air menjadi anggur. Dalam pesta perjamuan ketika anggur habis saudara, Tuhan menyuruh pelayan membawa gentong atau membawa tempayan berisi air biasa. Mungkin kalau hari itu saya jadi pelayannya, saya bawa tempayan, ini air putih mau diapain? Ini air mau diapain, sedangkan tamu-tamu sudah ribut, mana anggurnya. Mustahil ada anggurnya karena semua stok anggur sudah habis. Pelayan yang mungkin lebih tahu stoknya berapa, persediaannya berapa, dan udah habis semuanya. Udah gak ada anggur saat itu. Tetapi Tuhan ngomong, bawa tempayan, ambil air itu. Dan mungkin si pelayan mungkin ada kekhawatiran, ada perasaan ini mustahil nih, ada anggur lagi. Tetapi dengan sekejap Tuhan mengubah air menjadi anggur saudara. Lalu ketika Lazarus dibangkitkan, ini yang sungguh powerful. Orang mati dibangkitkan kembali. Lalu ketika bangsa Israel keluar dari kejaran bangsa Mesir, harus menyeberangi laut, tiba-tiba air terbelah menjadi dua. Itu mustahil bagi pikiran manusia, itu mustahil bisa dikerjakan. Tetapi yang mustahil Tuhan kerjakan. Saudara, hari-hari ini kita sudah melihat bukti nyatanya. Contoh yang ada di Alkitab. Ini bukan karangan, ini bukan mengarang bebas, enggak. Tapi semua apa yang disebutkan tadi, itu terjadi di masa-masa Tuhan terdahulu. Dan percayalah kuasanya tetap sama dari dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kemustahilan ditembus oleh Tuhan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Dan hari-hari ini saudara, apapun kondisi saudara semua mungkin lagi mengalami kedukaan sekalipun, percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup setiap kita. Saya mau bersaksi sedikit saudara, saya punya teman di Jakarta dan saya kontak-kontakan sama dia 3 hari yang lalu. Dia anak tunggal juga sama kayak saya. Dan dia WA saya, tolong doain mama papa saya lagi dirawat karena COVID. Udah napasnya sesak dan segala macam, pokoknya udah yang titik yang paling parah yang dialami oleh papa dan mamanya. Dan untungnya begituannya dia negatif. Dan hari itu saya cuma bilang tetap percaya, pokoknya apapun yang terjadi tetap percaya, saya bilang. Yang penting tugas kamu adalah berdoa, berharap, dan berkatakan firman dalam kehidupan papa dan mamamu, saya bilang. Dicek masih saturasinya masih jelek, belum naik-naik juga, nafas masih sesak. Udah hampir 18 hari kalau saya. Nggak ada perubahan yang berarti kepada papa dan mamanya itu. Sampai suatu saat dokternya bilang ini susah karena ini nggak ada kemajuan. Semua alat udah dipasang, saya dikirim fotonya miris sih, maksudnya dipasang alat segala macam itu udah penuh dengan semua alat.
Dan dokter bilang sama dia, sama teman saya, ini kayaknya nggak mungkin, ini susah, ini karena nggak ada kemajuan. Kamu berdoa saja biar mujizat terjadi. Si dokter ngomong kayak gitu kepada teman saya. Ketika dia dapat info dari dokter, dan itu membuat jujur iman dia drop saat itu. Dia sudah berusaha semampu mungkin memberikan yang terbaik buat orang tuanya, berdoa dan berdoa sudah dia lakukan. Tapi hari itu, tepat di hari ke-18, dokter yang ngomong seperti itu, kamu ini nggak ada kemajuan, ini mustahil, ini tinggal tunggu waktu, karena nggak ada kemajuan sama sekali. Dan di saat dia dengar akan hal itu, dia keluar dan dia datang ke Tuhan, dan dia cuma bilang gini, Tuhan, pokoknya saya udah lakukan yang terbaik buat orang tua saya. Dia bilang, selebihnya Engkau Tuhan yang atur. Dia cuma doa seperti itu, dia bilang sama saya. Karena dia udah gak bisa berkata-kata lagi, Bapak Ibu Saudara. Tiap hari udah doa baca Alkitab, nyembah Tuhan. Dan hari itu dia cuma bilang, Tuhan, aku udah lakukan yang terbaik. Selebihnya Engkau yang atur. Dan tepat 2 hari setelahnya, ada mukjizat terjadi. Saturasinya naik, kondisinya normal. Dan tiba-tiba semuanya kayak kita habis koma, terus tiba-tiba bangun, saudara. Seger, papa dan mamanya. Dan ketika saya mendengar akan hal itu dari teman saya, wow, ini luar biasa. Dan inilah yang namanya kemustahilan, Tuhan ubah jadi keajaiban. Amin, saudara. Kadang di saat kita sudah berdoa dengan powerful, kita sudah menghadap Tuhan setiap hari, tapi kita belum melihat, kita belum menerima, kita belum mengalami, dan itu membuat kita kadang menjadi up and down, menjadi naik dan turun. Dan kadang tercetus dari mulut kita ada kata-kata kemustahilan, adik kayak gak mungkin Tuhan. Tapi percaya dari kisah teman saya ini adalah keajaiban yang saya percaya, ini yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan teman saya. Dia cuma bilang, Tuhan, aku udah melakukan segalanya, aku udah berusaha, selebihnya Tuhan yang atur. Dan 2 hari Tuhan mengubah semuanya menjadi keajaiban. 1 Korintus 2 ayat 9, ini firman yang sangat luar biasa, berkata seperti ini. Apa yang gak pernah dilihat oleh mata dan gak pernah didengar oleh telinga dan gak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Teman saya gak pernah melihat mukjizat, belum mengalami yang namanya mukjizat. Hidupnya tercover dengan sangat baik. Tetapi hari itu, dalam kondisi yang udah full, udah maksimal, dan dia cuma bisa berserah sama Tuhan. Firman ini terjadi dalam kehidupan teman saya, yang gak pernah dilihat oleh mata, yang gak pernah didengar oleh telinga, yang gak pernah timbul dalam hati manusia. Tuhan kerjakan dengan sangat ajaib. Maka sudah hari-hari ini 2 hal, saudara. Tuhan mau kita tetap percaya dan mengandalkan Dia. Mungkin Bapak Ibu di rumah yang sedang isoman, jangan pernah imanmu menjadi kendor, jangan pernah kalian menjadi down. Tapi tetap percaya dan tetap mengandalkan Tuhan bahwa semuanya akan berlalu. Tuhan yang akan bekerja dalam hidupmu. Engkau sudah melakukan isoman dengan maksimal, selebihnya Tuhan yang atur. Dan itulah yang akan terjadi. Apa yang tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Pegang akan firman ini, saudara. Inilah yang akan terjadi dalam hidup setiap kita. Di mana Tuhan akan merobek, mengoyakkan kemustahilan menjadi keajaiban. Dan hari ini mungkin mustahil dalam pikiran kita, tapi percayalah, kita bisa menembus itu bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya, mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kuatkan kembali iman kita, iman percaya kita. Yang sedang sakit, jangan sampai merasa, tuh saya gak sembuh-sembuh. No, Tuhan tetap ada di sisi kalian. Tuhan tetap ada di sisi Bapak Ibu Saudara. Dan Dia gak pernah meninggalkan saudara.
Dan percayalah, waktu Tuhan yang terbaik datang untuk memulihkan dan menyembuhkan setiap kita. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Bahwa apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah kita dengar, Tuhan itu akan memberikan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Yang Tuhan rindukan adalah lakukan bagian kita. Tuhan yang akan melakukan bagian yang tidak bisa kita lakukan. Karena kesembuhan itu kita gak bisa lakukan. Itu haknya Tuhan. Tapi apa yang kita lakukan? Kalau lagi dalam keadaan sakit, pertama kita serahkan kepada Tuhan dengan doa. Setiap obat-obat yang diberikan, kita minta supaya obat itu bekerja sesuai dengan keadaan metabolisme kita. Kita minta Tuhan yang melakukan semuanya itu, dan kita lakukan dengan setia. Kalau disuruh isoman, ya kita lakukan. Jangan kelayaban kemana-mana ya. Kalau harus misalnya jemur, ya jangan malas. Jangan ngomong, wah nanti bikin aku jadi mukanya jadi hitam. Ya jangan seperti itu. Lakukan bagian kita. Tuhan akan melakukan bagian yang tidak bisa kita lakukan dalam segala perkara ya. Lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagian yang tidak bisa kita lakukan. Itu haknya Tuhan, itu yang Tuhan lakukan. Tapi bagian kita sebagai manusia, kita lakukan bagian kita. Amin. Yuk kita berdoa saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Dimanapun juga kami berada, dalam keadaan apapun juga kami Tuhan. Kami tetap percaya, firman-Mu mengatakan, aku menyertai Engkau sampai kepada kesudahan alam. Kami percaya akan semua janji-Mu Tuhan. Engkau akan menyertai kami dalam keadaan apapun, Engkau tetap beserta dengan kami. Karena Engkau adalah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Pada saat kami pergi, pada saat kami di rumah, pada saat kami dalam keadaan sakit maupun kami dalam keadaan sehat. Kami dalam keadaan banyak problem yang kami hadapi maupun kami dalam keadaan penuh berkat yang berkelimpahan. Kami tahu Engkau tetap beserta dengan kami. Kami akan melakukan bagian kami Tuhan. Selebihnya yang tidak bisa kami lakukan, kami yakin dan percaya Engkau ialah yang melakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, untuk pujian dan penyembahan selama 1 jam. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau tetap memeliharakan kami sampai dengan saat ini. Dan kami percaya Engkau terus akan memeliharakan kami sampai kami ketemu dengan Engkau di awan-awan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami sangat percaya Engkau memegang kendali atas bangsa dan negara kami. Engkau melihat Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah tertidur. Engkau Bapa yang sangat mengerti keadaan bangsa kami Tuhan. Dan kami pasti tahu bahwa Engkau melihat akan keadaan bangsa kami. Engkau akan tetap memegang kendali dalam pemerintahan negara kami ini. Kami tetap mendukung doa buat Bapak Presiden kami. Berikan kemampuan, berikan kesehatan, berikan kebijaksanaan untuk dapat mengatasi semua yang terjadi dalam negara kami ini Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk setiap aparat di dalam negara kami. Biarlah saling unity Tuhan untuk mengentaskan akan masalah-masalah yang terjadi. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau
tetap Tuhan yang melakukan bagian yang tidak bisa kami lakukan. Biarlah bangsa kami ini, semua aparat negara kami, semua dinas kesehatan, semua yang mendistribusikan obat-obatan, buat mereka dapat melakukan bagiannya. Tapi kami tahu kesembuhan itu berasal daripadamu. Kami minta di dalam namamu, Engkau memegang kendali atas bangsa kami. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Kami juga berdoa saat ini. Kami tahu Tuhan, keadaan cuaca saat ini tidak menentu. Tapi kami percaya Engkau tetap pegang kendali atas dunia ini Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu melebihi daripada semua dan semuanya. Kami sangat percaya Bapa, bahwa ada perkara-perkara yang sedang Engkau kerjakan buat bangsa kami. Engkau akan melakukan Tuhan yang terbaik buat bangsa kami. Kami berdoa untuk semua musibah-musibah yang terjadi. Kami berdoa Tuhan untuk segala keadaan cuaca. Kalau sampai terjadi musibah-musibah, kami minta belas kasihan-Mu turun atas bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah semua dapat terjadi dengan minimal. Tuhan, kami hanya dapat bergantung kepadamu. Kami hanya minta belas kasihan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami ini. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam pengurapan. Kau siapkan hati kami untuk kami masuk dalam pengurapan. Mari saudara, kita tahu kemanapun kita pergi, kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh pengurapan, karena pengurapan itu membuat kita tahu penyertaan Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan hari ini, kami tahu ada di dalam kontrol daripada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah telinga kami ini Tuhan, Engkau urapi sehingga yang kami dengar adalah perkara-perkara yang positif, bukan perkara-perkara yang menjatuhkan, tapi perkara-perkara yang membangun. Biarlah mata kami ini Tuhan, mata yang selalu memandang kepadamu, mata yang selalu melihat segala sesuatu yang sedang Kau kerjakan atas hidup kami. Biarlah bibir mulut kami ini Tuhan, bibir mulut yang selalu mengucapkan senada dengan Engkau. Hati kami Tuhan, biar merupakan hati yang melekat kepadamu. Semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, ini tangan kami tengadahkan kepadamu. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan dapat berbuat sesuatu tanpa Engkau mengerjakan di dalam kami. Biarlah tangan kami ini kami urapi Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan, kami bekerja bersama dengan Engkau. Kami melakukan semuanya bersama dengan Engkau. Dan kami percaya apa yang kami kerjakan bersama dengan Engkau akan menghasilkan perkara yang maksimal. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kaki kami ini Tuhan, supaya kaki kami ini dapat berjalan seperti yang Engkau mau. Kemanapun kami pergi, biarlah kami tahu Engkau beserta dengan kami, berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Hari ini kami persembahkan kepadamu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya mau sampaikan juga sebentar sore ada streaming kebaktian jam 6 sore. Kita ketemu lagi
sebentar sore jam 6. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin.